Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. Nanti malam, jadi ya kita akan jalanin live streaming untuk ngebahas tentang altcoins yang banyak dibahas ya. Sebenarnya banyak di request sih sama teman-teman sekalian. Jadi thank you banget buat kalian yang udah support di live streaming sebelumnya, tembus 1000 likes button, which is itu juga menjadi satu konfirmasi untuk saya kembali melakukan live streaming buat teman-teman. Nah teman-teman sekalian, selengkapnya untuk pergerakan fundamental minggu ini udah saya sampaikan di duet bad and good news dari video yang sebelumnya. Jadi berbicara soal makro, berbicara soal bagaimana Gary Gensler diproyeksikan atau diduga-duga ya, terciptalah rumor bahwa dia akan mengundurkan diri, sehingga hal itu menyebabkan XRP pumping dengan sangat signifikan, dan juga Cardano sama-sama pumping dengan cukup signifikan. Langsung ditanya ya, kayak jadi sampai berapa, jadi begini, jadi begitu ya di previous comment. Jadi kayak ya, jadi berapa maksimal harga Cardano? Ya saya mana tahu ya. Ini pertanyaan yang sangat membutuhkan kemampuan ilmu hitam yang luar biasa sekali ya, kemampuan dukun untuk melihat masa depan supaya dia tahu persis harganya di mana. Jadi kita harus cari dukun yang paling canggih ya di Indonesia untuk kita bisa tahu harga tokennya bisa sampai ke berapa. Ya, dukun aja belum tentu tahu, gimana saya gitu kan. Ya bisa dibahas, bisa kita analisis berdasarkan technical analysis. Namun kan seiring berjalannya waktu, hari ini besok Charles Hoskinson tiba-tiba meninggal dunia karena serangan jantung, juga kita nggak ada yang tahu teman-teman, dan itu bisa menyebabkan harganya jadi terkoreksi atau turun. Jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan kalau harganya akan kesini atau kesana gitu. Technical wise mungkin some level bisa dipertimbangkan. For example kayak the next high point harusnya ada di kisaran $1,2, dan mungkin bisa di atasnya lagi ya sampai 2,8, 3, sekian dan seterusnya. Cuma kalau misalkan memang udah profit, ya pertimbangkan ajalah untuk melakukan take profit parsial. Itu mungkin sedikit dibilang rekomendasi, bukan rekomendasi ya, karena saya nggak boleh kasih rekomendasi kan. Tapi paling nggak teman-teman boleh mempertimbangkan untuk melakukan profit taking parsial. Kenapa? Karena Bitcoinnya juga belum koreksi guys. Ya, ini kalau dari weekly perspektif kita bisa closing kayak begini. Ini weekly imbalance-nya terkonfirmasi. Oke, ingat ya, ini weekly imbalance. Yang namanya imbalance fair value gap itu terbentuk setelah adanya 3 candle formasi. 3 candle formasi itu pada akhirnya kapan dia akan memberikan likuiditas itu nggak ada yang tahu dengan pasti. Cuman kalau kita lihat nih kayak sejarahnya nih pergerakan Bitcoin, di sini imbalance, respected. Kemudian di sini imbalance, akhirnya respected juga. Nah, yang bawah juga ada imbalance nih, Vin. Tapi kok yang bawah nggak dikejar ya? Nah, kadang-kadang ada kondisi kayak gitu. Jadi kita juga nggak bisa memastikan 100%, cuman yang namanya weekly imbalance, yang namanya targetnya juga udah dekat, 95.374. Acuannya dari mana tuh? Saya pakai Fibonacci retracement. Kita ambil eksternalnya 1618 berdasarkan chart logarithmic. Jadi buat saya level 95.300 itu adalah potensi target terdekat dari Bitcoin, dan posisi kita udah semakin dekat. Pertama daily kita lihat tadi ya, weekly ada weekly imbalance. Kemudian daily seperti yang saya sampaikan ya di previous video update, kita tuh inside bar. Ya tambah Sabtu, Minggu udah makin gak kemana-mana gitu ya. Kemarin sih Jumat closingnya masih bisa hijau di tengah kondisi ETF-nya yang lagi memerah teman-teman. Tapi closing masih bisa hijau. Nah hari ini Sabtu kita closing doji. Dan masih di dalam inside bar kan. Artinya nggak keluar create higher high, nggak turun create lower low. Walaupun technically ya seperti yang saya sampaikan, dari segi close candle bisa dibilang bearish engulfing. Tapi teman-teman harus ingat, saya ada sampaikan juga, saya ada penjelasan juga bahwa on the hourly time frame, selama market structure-nya masih bullish dan kita nggak break dari 86.000 atau bahkan dari level 85.000, ya saya sih pribadi nggak terlalu berasumsi kalau Bitcoin bisa turun. Acuannya sebenarnya lebih kepada struktur. Itu aja selalu jadi patokan saya. Jadi kalau teman-teman ya sekedar ini ya, sekedar konfirmasi. Jadi untuk memastikan aja supaya kalian juga bisa mengerti. Ya ini bayangan saya ya on Bitcoin gitu loh. BTC sementara
respect di Fibo 0,79 dan juga OB-nya ya seperti yang saya sebutkan di video update market update, selama structure LTF masih bullish, I will respect it. Ya, BTC posisinya lagi retest ke internal OB dan bla bla bla. Di market update juga tempo hari saya ada penjelasan ya soal hal tersebut, bahwa ya ini tuh, Vin kenapa nggak short? Because there's no confirmation yet. Sehingga saya hanya akan short kalau ada validasi structure yang sudah reversal dari Bitcoin. Itu pun sekedar untuk koreksinya. Karena main objektifnya adalah tetap follow the trend. Jadi kenapa saya harus nge-short kalau marketnya masih bullish? So that's the idea. Dan yang kita temukan ini teman-teman kemarin. Saya bilang gini, ini BTC posisi internal structure. Kalau internal OB-nya bertahan, bisa rebound gitu ya. Ya saya agak pede lah, weekend bisa lebih positif gitu. Nyatanya weekend ini ya seperti biasa, back and forth aja ya kan, konsolidasi. Tapi money flow-nya cenderung ke altcoins. Jadi kita bisa lihat Bitcoin dominance dari siang tadi udah cenderung turun ya kan. Others dominance sudah cenderung bullish. Makanya kalau kita lihat altcoins tuh kayak XRP, Cardano, kemudian LTC, Litecoin lagi pumping hard, dan ini masih terus ini lanjutin ya setup saya sebelumnya. Saya udah close partial, sisanya masih di maintain. Masih pantau juga yang lainnya kayak Thorchain, kemudian juga lagi ngeliatin ordinal. Sebenarnya saya pengen cari setup long sih, karena biasanya kalau Bitcoinnya pumping harusnya ordinalnya juga nyusul. Dan masih banyak lagi ya, kita ngeliat kayak Sui juga masih bullish. Uniswap perhaps still bullish, Say udah ongoing bullish. Ya banyak banget lah token-token yang currently lagi rebound lumayan signifikan. Even Ondo sekalipun udah naik 13-10% ya, ditambah dengan Mantra yang udah creating all time high baru. So it is crazy guys ya. Jadi kalau misalnya dibilang apakah altcoins season tidak ada, ya sudah berjalan sih ya. WLD terakhir kita bahas udah naik, kemudian Floki setelah video update terakhir juga sama pumping ya, tapi kemudian dia sekarang lagi koreksi ya. Intinya banyak yang jalannya cukup baik, cukup positif. During weekend biasanya money flow memang berpindah atau transisi ke altcoins. Meanwhile Bitcoinnya gimana? Nah kembali ke penjelasan saya tadi. Satu ya, sebelumnya respect struktur, mantul, create higher high. Rejectionnya dari sini, karena di sini merupakan level support resistance. Kemudian dia pullback. Pullbacknya kemana? Sejauh ini imbalance 1 jam. Dapat reaksi. Ya kan? Kalau misalkan di situ nggak dapat reaksi, nggak bisa rebound sampai breakout, ya udah order block. 89.200 sama 89.700. Memang itu sebenarnya area yang ideal ya untuk kita ngelihat dia mantul lagi. Karena kalau teman-teman tarik garis, misalnya seperti ini tuh, ya kan? Jatuhnya apa? Ya ini trend line ya kan, trend line bisa aja dia turun, fake out dulu, ambil liquidity, baru kemudian dia mantul. Nah itu common yang terjadi pada pergerakan Bitcoin supaya dia bisa mencari lebih banyak likuiditas. Nah sekarang gimana nih Vin? Ini kan dia turun ya. Apakah ini jadi misalkan jadi falling wedge? Apakah ini jadi descending channel? Ya bisa aja teman-teman, bull flag dan bla bla bla, bisa aja. Tapi ingat, utamanya struktur. Jadi selama dia nggak break dari key level yang saya sudah marked up dari pergerakan sebelumnya, ya buat saya kita ikutin aja ya. Selama Bitcoin masih bullish, I will still be bullish teman-teman sekalian. Kecuali dia reversal, kecuali dia mengalami market structure shift, baru kemudian saya decide, okay, that's it. Kita change direction untuk time frame jangka pendek dan kita cari potensi target koreksinya sampai kemana. Baru kemudian itu asik tuh ya, bisa dapat diskon altcoins-nya, performance kita untuk dapat risk to reward yang bagus, jadi lebih banyak peluangnya dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan kayak gitu. Oke? So sementara waktu Bitcoin masih bullish, respected dari imbalance-nya selama dia nggak break dari level 87.300 ya atau 86.900, saya masih pede-pede aja. Dan PR utamanya adalah mengejar ATH baru ya, karena kita harus bisa break dulu juga sih dari resistance-nya. Jadi kalau dia break maybe a bit consolidation, ya udah saya nextnya percaya dia tembus 95.000 bahkan bisa higher daripada level tersebut. Ingat ya, target on the weekly perspective, daily perspective, acuan berdasarkan Fibonacci adalah di 95.300. Itu yang paling wajar tuh ya. Bisa lebih tinggi nggak? Ya namanya orang FOMO ya bisa-bisa aja ya. Jadi demand-nya lebih signifikan.
sehingga kita tidak perlu terlalu membatasi kira-kira topnya di mana gitu. Selama dia rally, kita follow up aja. Oke? So guys, that's gonna be the update. Thank you very much for having me ya di video Bitcoin update ini. Kita ketemu lagi besok, lebih tepatnya nanti malam di live streaming untuk altcoins review dan discussion. Oke? So God bless everyone. Happy Sunday and cheers guys. Bye bye.